Shalom di Boost Information, how are you all? Senang bisa kembali sharing buat kalian semua. I pray that what I share today would be a blessing to all of you. Hari ini saya mau bicara mengenai sesuatu yang saya percaya adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Orang Kristen juga dan orang Kristen juga tidak sama aja. Kita semua pasti melalui sebuah satu hal yang saya mau bicarakan hari ini. Saudara, hari ini saya mau bicara mengenai sebuah kesedihan, mengenai duka cita, perasaan sedih, mengenai grieving. Hari ini saya mau bicara mengenai kesedihan. Karena setiap kita pasti, secara manusia, setiap kita manusia pasti melewati musim-musim kesedihan. Dan kesedihan itu apa? Ketika saya pelajari tentang kamus, selama beberapa minggu ini di gereja kami sedang mengajar tentang kesembuhan luka batin. Dan salah satu topik yang saya angkat, bicarakan adalah bagaimana kita melewati musim-musim kesedihan, musim-musim kedukaan. Kenapa kita bicara mengenai musim kedukaan? Karena kedukaan itu unik, kedukaan itu menarik. Kedukaan itu apa? Kalau secara kamus, kedukaan adalah sebuah rasa sedih yang kita rasakan ketika kita mengalami sebuah kehilangan. Kedukaan tidak selalu terjadi karena kematian, tetapi pada dasarnya apapun yang hilang dalam hidup kita selalu disertai dengan kedukaan. Dan karena itu, maka segala sesuatu dalam hidup kita pasti akan melewati banyak kedukaan. Kenapa? Karena memang hidup ini kita tahu, hidup ini nggak ada yang pasti. Satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan setiap perubahan selalu disertai dengan kehilangan. Ketika ada yang berubah, pasti ada yang hilang. Ada musim yang baru yang kita masuki, maka ada musim lama yang kita tinggalkan. Dan pada dasar seperti tadi saya sudah sampaikan, apapun yang hilang dalam hidup kita, baik yang positif atau yang negatif sekalipun, pasti disertai dengan kesedihan. Dan karena itu, it's safe to say bahwa dalam hidup kita sebagai manusia, karena kita mengalami begitu banyak perubahan, maka kita juga mengalami begitu banyak kesedihan. Karena setiap perubahan selalu disertai dengan kesedihan. Setiap perubahan selalu disertai dengan sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang hilang selalu disertai dengan kesedihan. Dan karena itu kehidupan kita pasti akan melewati masa-masa yang sedih. Kadang-kadang sedihnya bisa berlarut-larut, kadang-kadang sedihnya bisa cukup mudah relatif mudah untuk dilewati. Contohnya, ketika saya menikah, saya dari single menuju ke kehidupan menikah, bahagia nggak? Jelas saya bahagia sekali. Tetapi disertai dengan perasaan bahagia yang saya alami ketika saya menikah, ada juga perasaan kesedihan. Kenapa? Bukannya saya sedih karena saya menikah, bukan. Tetapi saya bahagia karena saya menikah, tetapi ada kesedihan yang mengikuti kebahagiaan tersebut. Kenapa? Karena saya tahu kehidupan saya nggak akan sama lagi. Ada sesuatu yang saya suka di masa-masa single yang harus saya tinggalkan ketika saya masuk ke dalam kehidupan pernikahan. Ketika kami menikah, 1 tahun kemudian kami punya anak, bahagia nggak? Oh jelas saya bahagia sekali. Tetapi berikut dengan berdampingan dengan rasa bahagia yang saya rasakan, ada rasa keduka cita juga yang saya rasakan. Kenapa? Karena sekarang kebebasan kami hilang. Sudah nggak ada waktu di mana kami bisa me time, benar-benar me time seharian. Sekarang kami harus bantu merawat anak dan sebagainya. Jadi berdampingan dengan rasa bahagia yang kita alami karena adanya perubahan musim, pasti juga ada yang namanya kesedihan yang mengikuti perubahan musim yang kita harus lewati. Dan karena itu sebagai orang Kristen, sebagai manusia, sebagai orang yang mau sehat secara batin, kita sehat, penting untuk kita tidak mengabaikan rasa sedih itu, tetapi justru bukan mengabaikan, bukan pura-pura nggak sakit, bukan pura-pura melenyapkan rasa sakit itu, tetapi kita membawa rasa duka itu ke hadapan Tuhan dan mencoba mengerti, memahami sumber dari rasa duka kita, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi dalam batin kita dan membawanya ke hadapan Tuhan. Terkadang kalau kita bicara tentang duka cita, tentang kesedihan di zaman dimana kita hidup sekarang, kita seringkali meremehkan yang namanya rasa kesedihan. Kita seringkali mencoba keras untuk membunuh rasa sedih. Kita mencoba untuk menghidupi sebuah kehidupan di mana kita nggak perlu merasa sedih lagi. Dan karena itu kita mencoba mengeliminasi rasa sedih. Kita mencoba mengeliminasi yang namanya musim kedukaan. Tetapi pada dasarnya begini, ketika kita mencoba mengabaikan sesuatu yang memang Tuhan ciptakan, akibatnya kita jadi missing sesuatu yang sebenarnya Tuhan bawa di dalam musim itu. Karena kalau kita bicara di masa sekarang, ketika kita bersedih, sebagai orang Kristen apalagi sebagai orang Kristen, kita ini kadang-kadang punya pemikiran yang cukup aneh. Seperti saya, beberapa bulan yang lalu, saya ini sedang melewati musim-musim yang cukup bikin saya berduka, cukup bikin saya cukup terpuruk lah. Ya semua kita sekarang ini sedang melewati masa-masa pandemi dan banyak yang berubah dalam hidup kita. Dan saya percaya berikut dengan perubahan musim, juga begitu banyak kesedihan yang tanpa sadar ada di batin kita. Beberapa waktu yang lampau saya sempat bergumul dengan
Iya, saya cukup stres dengan beberapa hal yang sedang terjadi dalam hidup saya. Dan saya ingat momen-momen itu saya sedang bersedih dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi berikut dengan rasa sedih yang saya rasakan, saya juga merasakan tuduhan dari hati saya sendiri. Karena saya sekarang sedih, saya sedang luka akan sesuatu, saya sedang luka karena akan adanya sesuatu. Dan sekarang bukan cuma sedih karena keadaan itu, tetapi saya juga membenci keadaan saya yang sedih gitu. Pernah gak sih ngerasa sebagai orang Kristen kita sedang sedih dan kita benci karena kita sedih? Kita sedang berduka dan kita benci karena kita berduka. Kenapa? Kadang-kadang kita punya pemikiran yang konyol. Kita berpikir bahwa kalau saya sedih artinya saya tidak punya iman. Dan karena itu saya benci karena saya sedih. Karena seharusnya saya punya iman. Dan karena saya punya iman harusnya saya nggak bersedih. Dan karena itu kita sedang bersedih. Kita sedang melewati momen-momen luka. Dan kita benci keadaan kita karena kita luka. Kita membenci keadaan kita. Kita menyangkali keadaan kita. Kita mencoba push the pain away. Dan itu membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam rasa duka itu. Hari ini khotbah saya tentang bertumbuh dari duka cita. Bagaimana kita bisa bertumbuh dari duka cita? Bukan mengabaikan perasaan itu, bukan pura-pura nggak ada gitu loh. Tidak, tetapi belajar embrace that feeling, embrace the pain, and bring it forth to God. Itu paling penting. Karena sebagai orang Kristen we need to stop beating ourselves for being sad. We need to stop beating ourselves for being grief, for being in grief gitu loh. Karena kadang-kadang balik lagi setiap kehidupan kita pasti disertai dengan begitu banyak duka. Karena itu ketika kita berduka jangan benci keadaan kita, tapi bawa keadaan kita itu di hadapan Tuhan. Jangan juga bawa, kadang-kadang kalau kita lagi bersedih dan kita bawa ke orang yang salah, kita bisa menemukan penghakiman justru kepada orang Kristen. Kadang-kadang kayak, lu gitu makanya lu banyak doa, lu banyak ini, lu kurang doa, lu kurang baca kitab, lu kurang menyembah, lu kurang ini. Well, that's not the point. Amsal 14 ayat 10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. So, firman Tuhan berkata bahwa setiap hati mengenal sedih yang sedang dilewatinya. Dan karena itu dua orang yang sedang melewati kejadian yang sama bisa merasakan dua hal yang berbeda. Satu bisa merasakan sedih berlarut-larut, satu bisa sedih biasa aja. Dan sebagai orang Kristen kita nggak bisa sama sekali berkata kalau gue jadi lu mah gue bakal begini. Kalau gue jadi lu gue bakal begini. If I were you, no, stop it. Kita nggak bisa judge people like that. Kenapa? Karena setiap hati berbeda. Setiap hati mengenal kepedihannya masing-masing. Mungkin buat Anda bisa melewati musim itu dengan solusi satu, tetapi solusi yang sama tidak bisa diselesaikan pada kepribadian orang yang berbeda. Kenapa? Karena setiap hati berbeda. Dan setiap hati, kata Amsal, mengenal kepedihannya masing-masing. Dan karena itu kita mesti belajar give grace to people yang sedang grieving. Kita give grace to people yang lagi hurting. Karena kita nggak tahu apa yang sedang dilewatinya. Karena itu kita mesti menjadi orang yang justru penuh dengan grace. Tahu dari mana kita sedang bertumbuh dalam kekristenan kita? Semakin dewasanya orang itu dalam kekristenan, semakin mudah orang itu melepaskan anugerah. But if you find a hard time to release grace, that means kita masih perlu banget memperdalam kekristenan kita. Kita masih belajar mengenal Allah kita. Kenapa? Karena Allah kita ini Allah yang penuh dengan grace. Kita hidup dengan grace. Karena itu seharusnya bertambahnya dewasa kekristenan kita menjadi lebih mudah melepaskan grace buat orang lain. Apa yang umumnya kita lakukan ketika kita bersedih, ketika kita berduka? Umumnya ketika kita melakukan kesedihan, we cope. Kita belajar untuk mengabaikan, mengebalkan rasa duka itu. Dan itulah yang menyebabkan kita mencoba pelarian, kita mencoba membunuh rasa sakit itu kita mencoba mencari hal yang bisa membuat kita melupakan rasa sakit itu secara instan. We try to find an instant relief of the pain that we are experiencing. Akibatnya apa? Kecanduan jadi lahir. Ketika kita luka, kita mencari sesuatu yang membuat kita melupakan luka itu dengan secepatnya. Dan akibatnya kita kecanduan dengan hal yang membuat kita melupakan luka yang lama. Dan itu bukan solusi, saudara. Itu bukan solusi. Tujuan utama kita sebagai orang Kristen ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang luka adalah menjadi sehat. Menjadi sehat bukan artinya kita sudah nggak rasa sakit lagi. Menjadi sehat artinya saya bisa berharap kembali. Saya bisa melihat ke depan kembali. Saya tidak berkutat pada posisi saya di mana sekarang saya ada, tetapi saya sudah bisa melihat ke depan sekalipun saya masih merasakan sakit. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 4 firman Tuhan berkata bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk menari. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk ada di bawah hukum waktu. Dan setiap musim diciptakan Allah dengan maksud-maksudnya sendiri. Karena ada musim untuk meratap, ada musim untuk menangis. Jangan biarkan satu orang pun mempercepat musim yang harus Anda lewati kalau Allah belum melihat Anda sudah waktunya untuk pindah musim.
Jadi ketika Anda sedang ada dalam musim bersedih, saudara biarkan Tuhan sedang mengkoreksi hati kita, Tuhan sedang memulihkan hati kita, dan biarkan saudara ada di musim itu. Jangan cepat-cepat pindah musim sebelum waktunya Anda pindah. Sebelum Tuhan menetapkan bahwa Anda sudah harus pindah ke musim berikutnya. Stay at your season, stay at the season that God has assigned you to be in. That's very important, itu hal yang paling penting. Fokus kita sekali lagi adalah untuk sembuh. Banyak dari kita ketika kita merasakan kesedihan, ketika kita merasa luka, yang kita fokuskan adalah menghilangkan rasa sakit itu. But that's not the focus. Fokus kita to grow in that pain. Supaya jadi ibaratnya misalnya ada gelas, misalnya ada luka. Tugas utama kita bukan membuat luka itu makin lama makin kecil dan supaya lama-lama lukanya hilang, tetapi tugas kita, fokus kita adalah memperbesar wadah kita. Mungkin lukanya tetap sama besarnya, tetapi Anda bertumbuh, Anda makin besar, kapasitasmu makin besar, hatimu makin besar, generousnya makin besar, your capacity to love makin besar, kapasitas hatimu makin besar. Akibatnya lukanya nggak berubah. Anda tidak bisa menghilangkan, Anda tidak bisa merubah apa yang sudah Anda rasakan. Anda tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi dalam hidupmu di masa lalu, tetapi Anda bisa merubah bagaimana Anda meresponi luka itu dengan bagaimana? Dengan bertambah besar kapasitas kita. We grow and we grow. That means we are healing. Bukan menghilangkan rasa sakit itu, but we grow in health. Kita menjadi lebih sehat. Itu fokus kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa melewati musim-musim yang kesedihan dengan baik? Yang pertama, saya dengan singkat akan bicara. Yang pertama, kita bicarakan hal itu. Ketika Anda sedang bersedih, jangan isolasi dirimu, tapi bawa hidupmu, ceritakan kepada Tuhan. Yang pertama, share everything kepada Tuhan. Firman Tuhan di Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia peduli. Kamu bawa semuanya di hadapan Tuhan, baik yang sepertinya nggak punya iman pun, sampai yang sepele, yang dari yang paling penting sampai yang tidak penting sekalipun. Bawa semuanya ke Tuhan. Kenapa? Karena Dia peduli. Kalau itu penting buat kamu, itu penting buat Tuhan. Kalau itu matters to you, if it matters to you, it matters to God as well, because He loves you, that He cares for you. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi bawa itu ke hadapan Tuhan. Bicarakan itu kepada Tuhan. Selain bicarakan kepada Tuhan, bicara juga kepada sesamamu. Firman Tuhan di Yakobus berkata, hendaklah kita saling mengaku dosa. Bukan cuma bicara soal dosa, tetapi mengaku pergumulan yang kita sedang lewati. Share it to people. Talk to it. Talk about it. Talk about it with your friends. Talk about it with your close associates. Kita bicara dengan orang-orang yang dekat dengan kita. We need to share it. Karena ketika Anda sedang bersedih dan Anda mengisolasi diri sendiri, Anda sedang dalam bahaya. Jadi kita nggak bisa sendirian. Itu yang pertama, talk about it. Yang kedua, menenangkan diri, calm yourself. Karena ketika kita sedang sedih, kita sedang duka, umumnya kecenderungan kita adalah bergegas untuk menghilangkan rasa sakit itu dengan menuju musim berikutnya. Kita mencoba cari painkiller, kita mencoba mencari instant relief of the pain that we are experiencing. And itu seperti tadi saya bilang, itu yang seringkali membawa kecanduan yang baru. Jadi ketika kita sedang bersedih, jangan kita tergesa-gesa menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Beberapa momen yang lalu saya sedang sakit kaki sebelah kiri karena saya olahraga, saya workout, saya gym. Jadi ketika saya lagi nge-gym, tiba-tiba ada kecetet gitu di sebelah kiri saya terkilir. Ketika kaki saya sakit, saya disuruh istri saya ke tukang urut dan saya nggak suka ke tukang urut. Akibatnya saya mencoba, ya udahlah karena kaki saya sakit, saya mencoba cope with the pain. Akibatnya saya berjalan dengan kaki kanan aja, jadi timpang gitu ya. Tapi beberapa minggu kemudian kaki kanan saya jadi ikut sakit gara-gara saya berjalan dengan kaki kanan dan bertumpu pada kaki kanan. Akibatnya sekarang dua-duanya sakit gitu kan. Nah ini permasalahan kita, ketika kita mengalami sebuah luka dalam hidup kita, kita tidak mencari kesembuhan, tapi kita mencoba mengabaikan rasa sakit itu. Akibatnya apa? Rasa sakit yang baru muncul dalam hidup kita. Dan rasa sakitnya biasanya udah gak ada hubungannya dengan rasa sakit yang sebelumnya, tapi bertumpuk-tumpuk, saudara. Dan ini yang salah. Jadi ketika ada sesuatu yang sakit dalam hidup kita, ketika kita sedang bersedih terhadap satu hal dalam hidup kita, kita cari kesembuhannya. Kita tidak mengabaikan rasa sakit itu, kita tidak mencoba menghilangkan rasa sakit itu, tetapi membawa itu kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan saudara, ketika kaki saya, akhirnya saya datang ke tukang urut. Ketika saya diurut, sakit sekali memang. Tetapi akhirnya saya tanya sama tukang urutnya, Pak, apakah ini saya masih boleh olahraga? Saya boleh nggak angkat beban? Terus tukang urut saya bilang begini, boleh, tetapi harus lebih ringan beratnya. Nah ini saudara, kadang-kadang ketika kita sedang luka, kita masih mengangkat beban yang sama sebelum kita luka. Jadi contohnya misalnya saya bisa angkat beban 20-20.
Dan sekarang ketika saya luka, saya masih angkat beban yang sama 20-20. Akibatnya bukannya pulih, tapi rasa sakit saya akan worse, akan makin parah. Kenapa? Karena ketika saya sedang sakit, saya butuh meringankan beban saya butuh memperlambat gerak saya supaya saya bisa sembuh. Dan kalau saya juga berpikir, saya tanya, apakah harusnya nggak olahraga sama sekali? Bapaknya bilang, jangan. Ketika kamu nggak olahraga sama sekali, kamu tidak exercise your muscle. Akibatnya muscle-nya nggak bisa restore. Jadi nggak mengerjakan apapun sama sekali dalam kesedihan juga salah. Ketika kamu, contoh, Anda bersedih dan Anda puasa 40 hari 40 malam ke gunung, Anda akan stres gitu loh. Karena Anda sedang berduka dan Anda mengisolasi diri, Anda nggak ngapa-ngapain. Akibatnya Anda makin parah. Jadi nggak ngapa-ngapain salah, tetapi mengangkat beban yang sama sebelum kita sakit pun sama. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang bersedih? Mengambil waktu untuk menunggu. Jadi memperingan beban kita, angkat beban yang lebih ringan, dan berjalan. Tapi terus mengerjakan sesuatu. Tetapi sembari kita terus mengerjakan sesuatu, keep your pace down. Ambil waktu tenang, ambil waktu berdoa, ambil waktu meditate on God's word, ambil waktu to let God heals you. Take time in community, berkomunitas, berbicara, share, talk about it. Worship, gather, join a worship night, join a ministry, kamu ikut masuk dalam pelayanan, biarkan Tuhan sembuhkan hatimu dulu, biarkan Tuhan pulihkan itu kembali, baru kamu mulai tancap gas lagi. Jadi, in times of pain, we need to slow down, we need to keep our pace down. Kita harus belajar menunggu, kita harus belajar to wait. Oke? Yang tiga, yang terakhir, bersedih dengan pengharapan. Tesalonika 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, biarlah, janganlah kita bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi bukan nggak bersedih sama sekali. Paulus nggak bilang kalau kamu bersedih artinya kamu nggak punya pengharapan. Bukan, Paulus bilang kalau kamu bersedih, bersedihlah dengan pengharapan. Artinya bersedihlah sambil berharap kepada Tuhan. Artinya jangan bersedih terus kamu nggak ngapa-ngapain sekarang, tapi bersedihlah tapi sambil mencari Tuhan. Bawa pedih hatimu, bawa lukamu ke hadapan Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan pemikiran begini. Banyak dari kita berpikir bahwa bukti dari iman adalah ketika kita tidak lagi bersedih. Bukti dari iman adalah kita tidak merasakan sakit lagi. Saudara, itu salah. Menurut saya bukti dari iman bukan Anda tidak lagi sakit, Anda tidak lagi sedih, Anda tidak lagi berduka. Bukti dari iman adalah ketika Anda masih grieving, Anda masih bisa Anda bersedih, Anda berduka, tetapi Anda masih ada di gereja, Anda masih mencari Tuhan, Anda masih berharap kepada Tuhan. Itu bukti Anda punya iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu, Anda yakin, Anda percaya bahwa yang menghibur saya adalah Tuhan. Yang menghibur saya bukan kegiatan-kegiatan yang saya tambahkan, bukan cari hobi baru, bukan cari pacar baru, bukan cari pendamping yang baru, tetapi saya cari Tuhan. Ketika saya cari Tuhan, saya mendapatkan penghiburan yang saya terima dari Tuhan. Artinya apa? Saya bersedih, tapi saya berharap kepada Tuhan. I pray, kenapa saya bicara mengenai musim ini? Saudara, saya percaya setiap kita sedang melewati musim-musim kedukaan. Many of us, we lost great good friends of ours. Kita lost family members, and I believe this is not an easy season for all of you. So I pray that you don't avoid, kamu nggak mengabaikan rasa sakit ini. You don't mengabaikan grieving yang sedang kamu lewati, but grieve with hope. Yeah, grieve while hoping to God. So you still feel the pain, you still feel the hurt, you still feel the sadness, you still feel the grieving, but you hope on God, you believe in God. And I pray that all of you, setiap Anda yang sedang melewati seasons of grieving, I just pray that God strengthens you. I just want to say, I feel you, I understand how you feel, and I pray that you would trust God, you would put your hope in God. I believe God is developing strength in you. You just need to wait, you just need to calm yourself down and let God heal your heart. I believe you are getting stronger by the day. You are getting stronger by the day. The goal is not to avoid the pain. The goal is not to make the pain disappear. But the goal is to grow with the pain. To grow with the pain. Dan biarkan Tuhan menyembuhkan, membuat Anda makin kuat, makin kuat, makin kuat lagi. God bless you all. I love you so much. Goodbye.